Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat semua, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah, keyakinan kita kepada akhirat, keyakinan kita kepada surga dan neraka, keyakinan kita tentang kebenaran Islam, rasa takut kita kepada Allah, cinta kita, rindu berjumpa dengan Allah. Karena itu buah dari ilmu. Jadi semakin belajar, semakin cinta kepada Allah, semakin takut, semakin malu. Nah, itu berarti buahnya ada. Kalau tidak ada, perlu dikoreksi, muhasabah lagi. Muhasabah lagi, introspeksi. Barangkali niatnya salah dalam belajar, atau tidak beradab dalam menuntut ilmu, atau kurang serius. Semua ada pengaruh itu. Semua ada pengaruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ini Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan dia petunjuk, hidayah ke jalan kami. Jadi hidayah yang Allah tanamkan, termasuk buah ilmu yang kita pelajari, sesuai dengan kesungguhan kita, sesuai dengan keikhlasan kita, capek kita dalam belajar, keseriusan kita. Sesuai itu hidayah turun. Jangan berharap hidayah itu turun begitu saja. Karena orang ini sebagian besar bahkan so hijrah, so kenal dakwah, dia menyangka sudah ini so turun ini hidayah. Kenapa? Karena so paham sunnah, so tidak bikin bid'ah, so tidak bikin syirik, so duduk di orang-orang yang paham sunnah, duduk di majelis ustaz-ustaz sunnah yang mengajarkan Al-Quran hadis, sudah cukup. Kemudian dia tidak bersungguh-sungguh untuk memperdalam ilmunya. Santai dia. Maka yang seperti ini ya sesuai kadar keseriusan kita terhadap agama ini, sesuai dengan itu pula hidayah turun. Tidak mungkin turun hidayah tanpa keseriusan, kesungguhan kita, capek kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi jangan disamakan orang yang sudah kenal dakwah tapi tidak bersungguh-sungguh dengan yang bersungguh-sungguh. Baik, sampai di mana kita ikhwah dan akhwat semua, azanillahu wa iyyakum. Kita masuk di salat tatawwu'. Coba dibaca Pak Yanto. Babu salati tatawwu'i. Di dulu. Qala al-muallif, ya, doakan.
Wal istisqa wat-tarawih Hu fal witru. Masya Allah, jazakallah khair. Baik, kita masuk bab yang berikutnya, babu salati tatawwu'. Berkata muallif Asy-Syaikh Al-Allamah Isa bin Musa Al-Qaddumi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ajubatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah, bab pembahasan tentang salat tatawwu', salat yang sunnah. Jadi salat itu ada salat yang wajib dan ada salat yang sunnah. Salat yang wajib dibagi dua, ada yang wajib kifayah, ada yang wajib ain dan ada yang wajib kifayah. Salat sunnah dibagi dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Salat mutlak seperti apa? Salat saja begitu. Pengen salat gitu, pagi-pagi tiba-tiba hati gersang, pengen mendekat kepada Allah, salat. Bukan salat duha, bukan salat, pokoknya salat saja. Itu namanya salat mutlak. Kalau muqayyad, salat yang terikat dengan waktu dan sebab tertentu. Di antaranya salat duha terikat dengan waktu, salat di waktu duha. Jadi dia salat di pagi hari, niatnya salat duha, itu berarti salat muqayyad itu. Qabliyah, ba'diyah dan seterusnya. Adapun mutlak, tidak terikat dengan waktu dan sebab tertentu. Pokoknya salat saja. Pokoknya salat, terserah mau salat berapa rakaat terserah. Ini namanya salat mutlak. Misalnya pagi-pagi jam 8 dia salat, salam, bangkit lagi, takbir lagi, salat 2 rakaat, salam lagi, bangkit lagi, salat lagi, bangkit lagi, salat lagi sampai 20 rakaat misalnya, 22 rakaat. Itu salat salat sunnah mutlak namanya. Kata beliau, hal tusannu salatu tatawwu'i wa ma afdaluha? Apakah disunnahkan melakukan salat tatawwu' dan apa yang paling afdal dari salat tatawwu' itu? Yang lebih afdal salat sunnah yang mana? Yang seperti apa? Kata beliau, salatu tatawwu'i masnunatun. Salat tatawwu' itu hukumnya sunnah. Baik, kita lupa. Termasuk salat yang wajib, salat apa ikhwan? Salat yang wajib dibagi dua, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, salat 5 waktu. Termasuk fardu ain, selain salat 5 waktu, salat apa? Kalau fardu kifayah kan salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, salat jenazah, fardu kifayah itu. Fardu ain salat 5 waktu. Selain salat 5 waktu, fardu ain salat apa ikhwan? Salat witir. Hanafi itu. Mazhab Abu Hanifah, kita ini cerita Hambalin. Mazhab Abu Hanifah witir wajib. Tapi kita Hambali jumhur. Apa? Selain salat 5 waktu, salat yang fardu ain. Fa'adhan. Sementara sakit ini, salat apa? Salat yang diqadha. Salat diqadha ya sama dengan salat wajibnya. Salat apa? Misalnya antum sakit, baru bilang begitu sama Allah SWT. Salat nazar ikhwan. Kalau saya sembuh ini, saya akan salat 2 rakaat. Sembuh wajib dia salat 2 rakaat fardu ain. Baik, kata beliau, salat tatawwu' ini hukumnya sunnah masnunah.
Wa afdaluha ma sunnah jama'atan, dan salat sunnah yang paling afdal adalah yang dilaksanakan secara berjamaah. Jadi salat sunnah yang paling afdal yang dilaksanakan secara berjamaah. Paham di sini ikhwah? Selain salat ingat harus diikat, selain salat rawatib. Adapun salat rawatib qabliyah ba'diyah ini lebih afdal dari yang lain. Paham ini? Karena dia mendekati salat yang wajib, qabliyah ba'diyah. Yang dimaksud di sini adalah selain salat rawatib, sunnah-sunnah yang lain. Yang paling afdal adalah yang dilaksanakan secara berjamaah. Wa afdaluha ma sunnah jama'atan. Wa akaduha, dan yang paling ditekankan, yang paling muakkad, sunnah muakkad ditekankan, al-kusufu. Yang pertama salat kusuf. Khalid, apa itu salat kusuf Khalid? Salat kusuf. Irfan. Salat kusuf salat apa? Salat gerhana, bukan gerhana bintang, gerhana bulan. Baik, yang paling akad, paling ditekankan di antara yang salat yang dilakukan secara berjamaah adalah kusuf, yang paling afdal. Pahamin ikhwan? Di luar yang rawatib, rawatib itu sudah kita keluarkan karena dia lebih utama dari yang lain. Kemudian falistisqa'u, fa itu menunjukkan apa? Fa menunjukkan tertib. Fa itu menunjukkan falistisqa'u, kemudian istisqa, salat minta anak, minta hujan. Kemudian fatarawihu, kemudian salat tarawih. Fal witru, kemudian salat witir, itu tingkatannya. Jadi di antara salat-salat sunnah yang afdal adalah salat yang berjamaah. Paham ya? Di luar rawatib lebih utama dari yang lain. Di antara salat yang sunnah yang dilakukan berjamaah ini lagi mereka bertingkat-tingkat lagi. Yang paling afdal kusuf. Baru di bawahnya istisqa, di bawahnya lagi tarawih, di bawahnya witir. Kalau salat Idul Fitri tidak masuk. Kamal? Salat Idul Fitri kenapa tidak dikasih masuk di sini, Kamal? Dia kan salat jamaah. Coba Pak Yaya, kenapa salat Idul Fitri tidak dikasih masuk? Dia yang lebih afdal atau ada urutannya di situ? Gimana berarti belum paham tadi? Coba Pak Ferry, kenapa Idul Fitri tidak dikasih masuk di sini? Dia kan sholat jamaah. Jangan dikasih masuk sini. Ini kita bicara tentang sholat yang sunnah. Idul Fitri lebih di atas karena dia sholat wajib. Jangan kasih masuk di perbandingan sini. Paham ini? Dia kalau mau dikasih masuk di perbandingan sholat yang wajib. Ini perbandingan sholat yang sunnah. Iya Kamal. Alhamdulillah.
itu biasa kalau masih bujang, signal masih. Baik. Mungkin ada di antara antum tanya kenapa kusuf lebih afdal dari yang lain, karena di antara para ulama ada yang mengatakan kusuf ini wajib salat gerhana. Salat gerhana wajib. Paham ini kalau mazhab Hambali gerhana hukumnya sunnah muakkad, bukan sunnah biasa, sunnah muakkad yang hampir mendekati wajib. Sunnah muakkad itu hampir mendekati wajib maksudnya. Sunnah yang paling ditekankan hampir sudah dekat-dekat wajib, tapi tidak sampai wajib. Itu namanya sunnah muakkad. Termasuk sunnah muakkad sunat apa ini? Qobliyah dan ba'diyah. Sangat disayangkan, rugi orang yang meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Rugi. Jangan ikhwan. Selama masih bisa, masih mampu, tiada udzur, kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Baik, sudah masuk waktu. Azan dulu.
Baik, kita lanjutkan ikhwah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa aqalluhu raka'atun. Rakaat yang paling minimalnya adalah 1. Wa aktsaruhu 11 raka'atan. 11 di sini, di situ apa? 11 rakaatan. Yang paling banyak adalah 11 rakaat. Yang mana yang dimaksud ini? Salat apa yang dimaksud ini? Wa aqalluhu, hu-nya kembali ke mana? Ke witir. Bukan ke semuanya, kembali ke witir. Fal witru. Kemudian beliau mengatakan wa aqalluhu. Saya kasih kaidah antum, kalau antum baca kitab para ulama, kalau ada domir, kemudian ada apa rincian-rincian menyebutkan kayak sholat macam-macam apa rincian sesuatu jenis-jenisnya, kemudian setelahnya dia menyebutkan domir cuma 1 yang ada kemungkinan kembali ke mana-mana ini, yang hukum asal kembali yang paling dekat, jangan langsung ke jauh, yang jauh. Makanya wa aqalluhu bisa jadi kembali ke witir, kembali ke tarawih, kembali ke istisqa, dan kembali ke kusuf. Hukum asal kembali ke yang dekat, yaitu ke witir. Nah gitu. Di Al-Quran juga begitu, itu kaidah memahami Al-Quran, tafsir juga istinbat. Perkataan para ulama demikian juga. Seperti ini. Wa aqalluhu, yang paling minimal dari rakaatnya, yaitu rakaat witir 1 rakaat. Sotalalo ikhwah, akhwat, biar cuma 1 rakaat tidak dikerjakan. Sebelum tidur witir, mau bangun tidur sebelum tidur, kalau khawatir tidak terbangun malam sebelum tidur, bikin memang biar cuma 1 rakaat, yang penting continue terus menerus, daripada mau bikin 3 rakaat, mau bikin 5 rakaat, sadiki ini 1 ini 3 ini, mau bikin 5, tapi 1 bulan 1 kali. Yang 1 misalnya si A bikin 1 rakaat tapi terus setiap malam dia bikin. Mana yang lebih afdal? Sedikit tapi terus, daripada banyak putus-putus. Yang paling ringan, yang paling sedikit dari rakaat witir ini adalah 1 rakaat. Yang paling banyaknya aktsaruhu 11 rakaatan, 11 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dihikayatkan oleh siapa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah sholat malam, baik di malam Ramadan maupun di luar malam Ramadan, melebihi 11 rakaat. Maksudnya sholat witir, bukan sholat tarawih, sholat malam. Tidak, sholat malam tiada batas. Paham ini? Jadi yang dibatasi 11 itu adalah witir. Rasulullah tidak pernah melebihi 11 rakaat dari witir. Wa adnal kamali 3 atau 3. Rakaatan di situ sebagai apa? Ustaz Usman. Mumayyiz? Iya, rakaatan tamiz. Paham ya ikhwan? Tamiz. Beda tamiz yang di i'rab dengan tamiz yang disyarat sah salat. Kalau tamiz yang disyarat sah salat artinya anak yang umur 7 tahun ke atas belum balik. Jadi masing-masing ada istilah. Harus paham istilah antum, salah tak campur istilah bahaya. Iya. Khobar
Contoh yang lain lagi, khobar di pembahasan nahwu lain dengan di pembahasan ilmu mustalah hadis. Lain lagi di pembahasan ilmu balaghah, beda-beda. Istilah itu beda-beda arti sesuai dengan bidang ilmunya. Mufrad hatta di dalam ilmu nahwu saja, mufrad di satu-satu bab itu beda-beda. Paham ini? Mufrad di bab adat beda dengan mufrad di bab khobar. Ada kan khobar yang mufrad, ada khobar yang ghairu mufrad. Jangan antum sangka khobar mufrad maksudnya yang cuma bilangannya satu, bukan. Yang tidak terdiri dari jumlah. Jadi masing-masing punya istilah. Tapi kalau pergi ke bab adat bilangan, maksudnya mufrad adalah selain musanna dan selain jamak. Baik, wa adnal kamali ini salasa rakaatin. Yang betul apa? Kalau salasa rakaatin sebagai apa? Kenapa di fathah itu? Yang betul salasa rakaatin atau salasu rakaatin? Bagaimana Ustaz Mugni? Yang betul apa? Salasa. Salasu ya. Jadi salah cetak ini. Salasu rakaatin khabar dari adnal kamal. Wa adnal kamali salasu rakaatin. Jangan percaya semua itu yang di buku-buku cetak itu. Biasa tak salah cetak. Jangan. Paham di sini ikhwan? Itu buku-buku cetak yang dicetak itu ada yang Ja'a Muhammadin, dia harokat Muhammadin. Antum bilang apa lagi itu? Salah, itu salah cetak. Baik, wa adnal kamali salasu rakaatin. Yang paling minimalnya paling minimal yang sempurna adalah 3 rakaat. Adnal kamal maksudnya paling rendah dari yang sempurna. Adnal kamal yang paling rendah dari yang sempurna, yaitu 3 rakaat. Tapi bisalamaini dengan 2 salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam baru 1 rakaat salam, itu maksudnya. Baik. Daripada dibikin kayak sholat maghrib satu salam, yang afdol adalah 2 salam. Ustadz kan witir itu ganjil Ustadz, berarti waktu dia salam di 2 rakaat bukan witir. Paham ini ikhwan? Witir. Satu paket itu. Karena ada yang berbantah. Dia panggil baku bantah saya. Yang witir itu yang 1 rakaat Ustadz, yang 2 salam itu bukan. Tapi yang benar 1 paket itu 2 rakaat dia salam itu kan 2 rakaat. Ini orang mengatakan apa? Itu bukan witir. Yang witir yang 1 rakaat. Yang benar 1 paket tidak. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam itu satu paket dia. Baik. Wa waqtuhu ma baina salatil isya'i wa tulu'il fajri yaqnatu fihi ba'da ruku'i walau qanata qablahu jaza. Wa waqtuhu dan waktunya, waktu pelaksanaan salat apa sini? Hunya kembali ke mana lagi? Witir, masih bicara witir ini. Ma baina salatil isya'i wa tulu'il fajri, antara salat isya dan terbit fajar. Jadi waktu pelaksanaan salat witir itu adalah terbentang dari dari salat isya sampai ikhwan, dari salat isya sampai sampai terbit fajar.
Itu apa ini waktu sholat witir. Ustadz, kenapa ini dikatakan dari sholat isya Ustadz, bukan waktu sholat isya? Karena kadang ada orang jamak sholatnya, maghrib dia jamak dengan isya, jamak takdim. Begitu masuk maghrib dia jamak sholat maghrib dengan isya, dia tarik isya ke maghrib, dia laksanakan di waktu maghrib. Apakah setelah dia melaksanakan sholat isya tadi, padahal masih waktu maghrib belum selesai, dia sudah boleh melaksanakan sholat witir? Boleh. Jadi yang dimaksud sini antara sholat isya, maksudnya setelah sholat isya, bukan di waktu sholat isya. Paham di sini, ikhwan? Kalau dia setelah sholat isya sudah boleh melaksanakan sholat witir walaupun belum masuk waktu isya. Contohnya tadi ketika dia jamak sholat, jamak takdim isya ke maghrib. Tayyib, yaqnatu fihi ba'da ruku'i, dia lakukan kunut fihi pada sholat witir ba'da ruku'i, setelah bangkit dari ruku'. Sunnah ya. Ini berlaku di witir nanti di malam Ramadan atau di luar Ramadan, semua. Jadi kalau antum salat witir, antum kunut, sunnah. Paham ini ikhwan? Sunnah. Antum bangkit, kunut antum. Allahumma hadina fi man hadait. Gitu. Walau qanata qablahu jaza, kalau dia melakukan kunut sebelumnya nyahu kembali kemana? Ruku. Sebelum ruku, ya Allah, ini masih di sini masih sedikit pedomir. Antum lihat itu di kitab Akhsarul Mukhtasarat, kurang domir semua itu. Wa 'alaiha wa 'alaihi wa minhu wa ilaiha wa fihi. Tinggal dilihat dari Ustaz menerjemahkan, kembali kemari. Kalau tidak kuat nahwu sharafnya tidak bisa. Harus kuat nahwu sharaf supaya bisa baca kitab, memahami perkataan para ulama, memahami Al-Quran, hadis. Apalagi di Al-Quran banyak domir. Kembali kemana, ada mahdzuf yang dibuang, masalah membuang-buang kalimat juga itu harus kita pelajari juga. Karena di Al-Quran banyak sekali membuang-buang kalimat, membuang-buang kata. Sudah dipahami dari siap kalimat. Baik, jadi kalau dia laksanakan kunut itu sebelum bangkit dari ruku boleh. Sebelum dia ruku, sudah selesai dia baca surat, sebelum dia ruku dia kunut, angkat tangannya berdoa, kasih rapat tangannya, kunut begini, salah, keliru, begini berdoa, kasih rapat baru angkat, bukan angkat begini, bukan angkat setinggi apa ini, paham begini, bukan begini. Kalau gini sholat istisqa itu minta doa. Ada tanpa. Paham di sini ikhwan? Baru berdoa. Jadi sebelum ruku atau setelah ruku? Yang afdal setelah ruku, antum ruku dulu, bangkit dari ruku, itu yang afdal. Kalau sebelum ruku boleh saja, sah. Wal waridu fihi ayyaqula, dan yang bacaan yang warid itu, yang warid yang dimaksud ini yang warid dalam riwayat, yang ada riwayatnya, yaitu Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait,
innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Hafal ikhwan. Kemudian juga Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min 'uqubatik wa bika mink la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Salawat. Boleh salawatnya lafaznya seperti ini atau lafaz yang biasa kita hafal. Salawat Ibrahimiyah itu lebih utama. Kalau salawat ini tidak ada redaksi dalam hadis seperti ini salawatnya, cuma disebutkan salawat saja. Jadi bisa kita pakai salawat yang biasa kita hafal. Tapi kalau sampai tabarakta rabbana wa ta'ala cukup sudah. Cukup ikhwan. Kemudian apa setelahnya coba dibaca Pak Ferry. Iya, wa yu'ammina atau kemana? Atau gara-gara ada harokat di situ dibaca, antum baca fathah gara-gara ada harokat atau alhamdulillah. Lanjut ya, wa ayyakula atofnya ke bawah, wa ayyu amina. Lanjut terus. Masya Allah. Baik, jazakallah khairan. Wa yu'amminal ma'mum, kata beliau, dan diaminkan oleh si makmum itu mengaminkan. Ini kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri, aminkan sendiri atau gimana? Bisa aminkan sendiri, bisa. Baik. Jadi si makmum mengaminkan, bilang amin, kasih bunyi. Tahu kasih bunyi itu jahar, angkat suara, jangan cuma bawa diam. Ada yang minta, mungkin dia rasa mungkin bid'ah atau apa. Imam Allahumma hdina fi man hadait, ada amin tapi cuma mulu yang bergerak. Pak amin itu jahar ikhwan, kasih bunyi, angkat suara amin begitu. Jadi si makmum ini mengaminkan doa yang tadi. Nanti selesai atau di setiap penggalan doa, penggalan kalimat, Allahumma hadina fi man hadait, amin, dan seterusnya. Jangan nanti selesai. Wa yakunu rafi'an yadayhi min awwalid du'ai. Kemudian dia mengangkat yadaihi, kedua tangannya, min awwalid du'ai, sejak awal berdoa. Tangannya diangkat sejak awal berdoa. Baik si makmum maupun si imam. Wa fi akhirih, dan di akhirnya, yamsahu bihima wajhahu, dia usap wajahnya. Setelah selesai berdoa, wajahnya diusap. Itu ada catatan kaki, itu ada riwayat dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab bahasanya Rasulullah idza rafa'a yadayhi fi du'a, jika mengangkat tangan beliau dalam doa, dalam berdoa, lam apa ini? Hatta yuhittu, artinya menurunkan. Lam yuhitta, kenapa dibaca to?
sukun ketemu sukun dilepas untuk melepas. Lam yuhittahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Beliau tidak menurunkan tangannya setelah berdoa hatta yamsahu wajhahu, sebelum diusap dulu wajahnya baru dilepas tangan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Wa qala Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun sahihun gharibun, tapi hadis gharib. Hadis gharib itu hadis riwayatnya itu sedikit. Jalurnya cuma satu. Dari fulan satu, dan tidak ada yang meriwayatkan kecuali itu. Makanya sebagian ulama mendhaifkan. Kalau yang mensahihkan, paham ini? Jadi jangan dulu antum salahkan itu yang habis dia berdoa dia usap DP muka. Ini ada hadisnya. Dan ada ulama yang berpendapat demikian, yang mensahihkan hadisnya. Taib, tidak menyebabkan orang itu sesat, jadi ahlul bid'ah, apalagi kafir lebih-lebih. Biarkan dia usap DP muka. Ada ulama yang berpendapat demikian, ada riwayat juga. Baik. Di antara ulama yang menghasankan hadis ini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa yang tidak kenal Hafidz Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram. Baik. Paham ikhwah? Jadi dalam masalah mensahihkan mendhaifkan hadis, terjadi perbedaan pendapat juga para ulama. Baik. Ustaz Asman. Kam Tayyib, Masya Allah, jazakallah khairan. Kata beliau, kam hiya sunanur rawatibul muakkadatu, berapa sunnah rawatib yang al-muakkadah, yang hukumnya muakkad itu. Berarti ada sunnah yang dikerjakan sebelum qobliyah dan ba'diyah yang bukan rawatib, yang tidak ditekankan. Ada yang ditekankan, yang muakkad, lebih afdol dari sholat sunnah yang lainnya, lebih afdol dari sholat witir, qobliyah, isya, ba'diyah isya lebih afdol daripada sholat witir. Anehnya tidak ba'diyah, tapi tunggu sholat witir, sholat tarawih. Padahal kalau dia sholat ba'diyah setelah isya itu lebih afdol dari sholat tarawih. Ini orang yang belajar fikih. Kalau tidak belajar fikih mana Pak tahu susunan tingkatan-tingkatan amalan. Kalau belajar fikih sudah tahu tingkatan amalan, ketika bertabrakan dia tahu mana yang harus didahulukan. Itu fungsinya. Kalau tidak, mana tahu dia. Misal tidak sempat dia setelah sholat isya ada kegiatan, tidak mau sempat ini sholat tarawih, dan ada waktu dia cuma untuk bisa melaksanakan sholat ba'da isya. Pastinya sholat isya sudah. Baik. As-sunanur rawatib, kata beliau, al-muakkadatu asyru raka'atin, ada 10 rakaat. Ingat ikhwah, jangan sampai dikasih tinggal. Nanti supaya kalau sholat wajib kita ada yang kurang, maka akan ditambal oleh sunnah yang tadi. Kalau merasa di sholat wajib sempurna, monggo.
Tak usah sholat sunnah, tapi apa bisa seperti itu? Hah? Hah? Ya Allah ya Rabbi, baru angkat takbir serupa-rupa mau diingat. Hah? Mungkin di rakaat pertama masih khusyuk, menetes air mata. Rakaat ketiga sudah setan sok kasih anyor. So wa ingat nasi kuning, ba ingat pekerjaan, ba ingat rupa-rupa. Susah ini. Khusyuk di dalam sholat itu termasuk jihad. Dan setan tidak mau, dia tidak ridho, dia tetap dia mau ganggu terus terang. Paham ini? Disebutkan dalam riwayat Muslim itu, ketika azan setan itu lari sampai terkentut-kentut. Tapi setelah azan balik ulang dia. Begitu sholat Allahu Akbar, datang itu sholat, uzkur kaza, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Dalam riwayat Muslim, setan itu. Makanya orang bilang kalau ada barang hilang susah mau cari, coba sembahyang. Baru ingat-ingat cepat kata. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Baik. Paham di sini ikhwan? Taib itu setan. Dia tidak mau. Kenapa? Karena dia setan melihat kalau dia khusyuk tidak mampu, dia akan goda. Kemudian dia pikir ini akan dapat pahala banyak, makanya dia ganggu terus, supaya rusak. Nah, upaya kita untuk khusyuk melawan tadi, ketika muncul kita bendung, hilangkan. Muncul lagi, hilangkan. Untuk menghilangkan sama sekali tidak bisa ya kawan. Tidak ada orang yang Allahu Akbar langsung murni untuk Allah. Ingat khusyuk, tidak ada. Biar ulama ikhwah tetap datang itu setan bakal sehingga yang lain. Biar wali dari mana? Hatta Rasulullah setan datang. Rasulullah SAW sempat lupa, berarti ada yang mengganggu. Antum pernah ingat Rasulullah pernah sudah sampai kepada antum semua? Rasulullah pernah lupa sholat. Salat apa saya ingat, zuhur kalau tidak salah, kalau bukan zuhur asar, cuma 2 rakaat. Salah. Sahabat tidak ada yang bertegur. So turun wahyu poli ini. So tak kurang poli salat asar. Mungkin yang lain asik, iya. So tak kurang DP rakaat. Abu Bakar, Umar yang depan ini orang sahabat-sahabat yang mulia ini, kan apa namanya? Mereka kan segan sama Rasulullah SAW, mereka diam saja. Zulyadain datang, ini Zulyadain yang berani. Zulyadain itu ya dia termasuk orang yang kayak orang Badui lah begitu. Bukan dari kalangan sahabat yang terpilih tuh. Yang maksudnya yang punya kayak Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan. Datang, ya Rasulullah, am kusiratis sholatu am nasita. Ya Rasulullah, apa sholat ini memang sudah dikasih kurang begini atau engkau lupa ya Rasulullah? Rasulullah setelah sholat itu Rasulullah itu langsung bersandar di tiang masjid, sandar. Sahabat yang lain tidak ada yang berani bertanya. Zulyadain itu yang berani datang. Am kusiratis sholatu am nasita ya Rasulullah. Sudah dikasih kurang ini sholat, memang wahyu turun atau lupa ya Rasulullah? Rasulullah tanya sama sahabat yang lain, bagaimana? Memang 4 rakaat atau 2? Engkau sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Lanjut, ditambah lagi. Artinya apa? Artinya Rasulullah terganggu juga dalam sholat. Paham di sini ikhwan? Apalagi orang. Taib. Jadi jangan ikhwah, kalau antum sholat jangan merasa sholat mau khusyuk terus. Tidak ada ya ikhwah akhwat semua.
Terus harus berusaha lawan. Datang lagi, bedung lagi. Datang lagi baka seinga, pisang goreng apa, lawan lagi. Datang lagi, lawan lagi, dapat pahala ini. Termasuk jihad. Jihad melawan hawa nafsu, melawan apa tadi, lintasan-lintasan pikiran dari setan. Dapat pahala. Tidak ada, jangan antum berpikir orang kalau so banyak ilmu, so yakin, so jadi wali apa, begitu sholat langsung khalas, so di atas awan, sudah so membaur dengan zikir, so lupa yang lain. Tidak ada orang seperti itu. Allahu Akbar sudah tenggelam dalam lautan zikir kepada Allah, sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang sufi itu. Paham? Di sini tidak ada, tetap setan ganggu. Nah, tugas kita begitu datang lawan, usir, begitu datang usir, begitu bahasa kita lah di Bandung, usir. Sampai baik, lanjut sampai di mana tadi? Ada 10 rakaat sunnah rawatib baik qabliyah maupun ba'diyah. Ada 10 rakaat. Rakaatani qabla zuhri. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Ustadz, ada kan dalam hadis 4 rakaat, itu bukan yang muakkad, itu bukan sunnah yang rawatib yang muakkad. Jadi kedudukan derajat apa pahalanya ya jelas di bawah daripada yang 2 rakaat itu. Paham ini? Kalau antum tambah 2 rakaat jadi 4 sebelum, lebih bagus. Nah, kita bicara tentang yang muakkad ini. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat lagi setelahnya yang muakkad. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Ustaz, tidak ada sebelum asar di sini toh? Tidak ada. Tapi apakah boleh sholat sunnah sebelum asar? Boleh. Paham ini? Boleh, dapat pahala. Cuma yang muakkad tidak ada. Sunnah muakkad, rawatib yang muakkad tidak ada. 2 rakaat setelah isya. Sebelum isya juga ada, cuma tidak muakkad. 2 rakaatani qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Di antara sholat-sholat sunnah yang muakkad ini, yang muakkadah ini, mana yang paling afdal? 2 rakaat sebelum subuh, lebih banyak pahalanya. Paham ini ikhwan? Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Biasa kalau cuma orang dengar biasa. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti dunia ini tidak ada DP apa, Ustaz? Tidak ada DP apa-apa kecuali yang memanfaatkannya untuk akhirat. Kalau yang tidak memanfaatkannya untuk akhirat sama dengan kotoran, tidak ada DP guna. Tidak ada DP guna. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis dihasankan oleh Syekh Albani, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Apa maksudnya terlaknat? Jauh dari rahmat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat seluruh apa yang di dunia ini. Illa alim wal muta'allim, subhanallah, kecuali orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita masuk ikhwan. Mudah-mudahan semoga. Kecuali alim, orang yang berilmu, wal muta'allim, dan orang yang menuntut ilmu. Wa mawalah, dan yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu saja yang tidak terlaknat. Sisanya itu terlaknat, jauh dari rahmat Allah. Ya Allah. Paham ini ikhwan? Nah, namun seperti itulah manusia.
Wa yusannu qada'uha, disunnahkan mengqada' salat rawatib qobliyah dan ba'diyah tadi itu. Disunnahkan diqada'. Apa ini yang dimaksud dengan qada'? Kalau waktunya sudah lewat. Ini kita kalau sudah lewat waktunya sudah tidak dikerjakan, terhalang dari kebaikan. Tetap kerjakan ikhwan. Antum tidak sempat qobliyah zuhur sampai ke masjid atau di rumah misalnya sudah tidak sempat qobliyah. Sampai di masjid sudah salat zuhur. Kerjakan setelah itu qobliyah itu, diqadha namanya, diqadha. Antum ba'diyah dulu, salat ba'diyah 2 rakaat. Setelah itu niat mengqadha qobliyah yang terluput sebelum zuhur tadi. Tetap dapat pahala qobliyah. Paham ini? Tapi pahalanya tidak seperti ada dikerjakan pada waktunya. Pahala adaan ibadah yang dikerjakan pada waktunya lebih banyak daripada qadaan yang diqadha. Wa qada'ul witri, demikian juga mengqadha salat witir. Pagi tak tidur malam, begitu pagi astagfirullah tidak ada pas. Misalnya begitu bangun sudah azan subuh, tidak mungkin salat witir ya kan? Tunggu matahari terbit, antum qadha salat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Paham di sini ikhwan? Niatkan salat witir yang terluput tadi malam. Subhanallah, dikasih keringanan tuh orang. Tapi ingat, bukan semua ibadah dibikin begini ya. Harus sesuai dengan penjelasan para ulama juga. Mentang-mentang ini sudah dikiaskan semua. Jangan. Hati-hati. In fatat, kalau terluput. Fatat. Fata yafutu. Siapa lagi? Kamal bisa? Tidak punya kitab? PDF, coba baca. Tusalli apa tusalla? Fi Ramadhani Barona. Sunnatil isya'i. Baik, jazakallah khair. Kam hiya salatut tarawihi wa ma waktuha? Berapa jumlah rakaat salat tarawih dan kapan saja waktunya? Atau kapan waktunya? Kata beliau, salatut tarawihi 20 rakaatan. Salat tarawih itu 20 rakaat. Iya Pak Ferry. Bikin 20 rakaat. Saya dengar pernah ya dibikin babiji kaki. Tidak biasa. Yang standar-standar dulu bacaannya pendek-pendek, bikin 20 rakaat pendek-pendek dulu. Maksudnya supaya terbiasa. Mungkin soak langsung baca surat panjang, abasa wa tawalla misalnya, amma yatasaalun, bikin 20 rakaat misalnya surat-surat panjang itu, tobat itu. Tapi bukan berarti kurang dari itu
tidak sah. Paham ini? Sholat tarawih bisa dikerjakan kurang dari 20, bisa 8, bisa 4 Ustaz, bisa 8, 10 bisa. Paham di sini ikhwah? Nah. Baik, tusalla raka'ataini fi ramadhana, dikerjakan 2 rakaat salam. Jadi setiap 2 rakaat salam. Fi ramadhana, di malam Ramadan. Ustaz, kalau dibikin 4 rakaat salam Ustaz, nah ini tidak tidak afdol. Yang afdol 2 rakaat. Masih diperselisihkan, dan bisa jadi pendapat yang lemah sekali itu yang mengatakan apa? Tiap 2 rakaat, tiap 4 rakaat salam, 6 rakaat salam. Karena ada ulama mengatakan tidak sunnah dibikin 4 rakaat salam, 1 salam. Jadi yang sunnah adalah 2 rakaat salam. Wa waqtuha ma baina sholatil isya'i wal witri. Dan dalil yang menunjukkan 4 rakaat itu masih samar sekali. Sama. Kalau yang menunjukkan 2 jelas dalil. Hampir jelas. Wa waqtuha ma baina sholatil isya'i wal witri. Waktu pelaksanaannya di antara sholat isya dan witir. Paham di sini ikhwah? Di antara sholat isya dan witir. Paham sholat isya tuh di sini yang dimaksud tadi? Nah, setelah sholat isya, walaupun belum masuk waktu sholat isya, itu sudah masuk waktu sholat apa? Tarawih. Kemudian wal afdhalu taqdimu sunnatil isya'i 'alaiha. Yang afdal adalah mendahulukan sunnah isya sebelumnya, 'alaiha, atasnya. Jadi setelah antum sholat isya, sholat sunnah ba'diyah dulu. Sholat sunnah ba'diyah, sholat isya, sholat sunnah apa? Ba'diyah isya, baru sholat tarawih. Afdol, itu beliau mengatakan afdol. Ustadz, boleh digabung Ustadz? Paham maksud saya? Satu pelaksanaan, 2 niat. Misalnya saya tidak sempat, Assalamualaikum, sholat isya, DP imam sudah sobat tarawih, tidak sempat sholat ba'diyah, dia sudah baku gabung sholat tarawih, dia niat ba'diyah isya dengan tarawih, boleh? Tidak boleh, tidak boleh. Paham di sini ikhwah? Tidak boleh, lain itu sholat tarawih dengan sholat ba'diyah isya, itu lain. Beda dengan tahiyatul masjid. Paham ini ikhwan? Tahiyatul masjid beda. Itu boleh digabung. Tapi kalau tarawih dengan ba'diyah ini lain. Ini punya keutamaan tersendiri, ada maksud tersendiri. Beda dengan sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah atau ba'diyah, qobliyah atau ba'diyah, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Misal dia sholat isya di tempat lain, masuk di sini mau kajian, dia sholat ba'diyah di sini, boleh. Paham ini? Itu ba'diyah. Tapi waktu dia masuk, dia gabung niatnya tahiyatul masjid sekaligus ba'diyah, boleh. Paham di sini? Boleh. Dapat 2 pahala dia. Demikian. Ada pertanyaan ikhwan? Fadlan Pak Yanto. Terkait sholat yang dilarang dilakukan pada sholat subuh, itu
itu apakah kita mengkodok sholat ba'diyah yang apa? Kombinasi sebelumnya atau yang mutlak juga dilarang? Yang sunnah baik muqayyad maupun yang mutlak. Setelah subuh itu dilarang, setelah asar juga dilarang. Kecuali yang wajib yang dikodok, nah itu tidak ada masalah. Tapi yang sunnah baik yang mutlak maupun yang muqayyad tetap tidak boleh di waktu yang terlarang, yaitu setelah asar dan setelah subuh. Jadi setelah subuh tidak boleh sholat sunnah. Terus Ustaz, pelaksanaan qada untuk sebelum sholat 2 rakaat sebelum subuh Ustaz, nanti kalau sudah matahari terbit, bukan tenggelam, terbit. Tunggu matahari terbit dulu, baru antum qada itu sholat qobliyah. Karena setelah sholat subuh itu waktu terlarang, tidak boleh sholat sunnah di situ. Tunggu terbit. Kalau terbit, sudah terbit matahari, antum laksanakan qada salat qabliyah subuh yang 2 rakaat. Nah, silakan. Paham ya Pak Yanto? Ini yang jawaban saya sesuai mazhab ya, mazhab Hambali. Itu boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, insyaallah. Memurojaah hafalan Quran di dalam sholat lebih utama daripada di luar sholat. Tapi jangan bagi di sholat wajib, jadi imam murojaah saya Al-Baqarah. Orang kastinggal lah. Sholat sendiri, sholat malam yang bagus itu kan baca sholat witir atau sholat tahajud. Itu waktu yang bagus untuk murojaah Al-Quran, hafal Al-Quran. Tidak ada masalah. Yang penting masih Al-Quran yang dia baca. Tidak ada masalah. Mengulang-ulang surat di dalam sholat tidak ada masalah. Paham ya? Kalau dia sholat sendiri, maksudnya yang pendek, sholat biasa. Saya kira mau murojaah. Iya, tidak ada masalah. Di rakaat pertama qul huwallahu ahad, sholat maghrib ini, di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Emang kenapa? Paham ini? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya belum dapat ada ulama yang melarang, mengatakan makruh, tidak ada. Baik. Al-Kamal. Mau digabung begitu. Sudah saya jelaskan tadi tidak boleh. Kodok bagaimana? Setelah sholat tarawih kan masih waktu sholat ba'diyah. Afdol
sebelum tarawih. Setelah tarawih ya boleh. Itu masih waktu sholat ba'diyah itu sampai terbit fajar. Tidak ada masalah. Kalau sudah kepepet misalnya, sudah tidak sempat sementara antum mau sholat tarawih dengan mereka, sholat tarawih dulu. Nanti habis sholat tarawih antum sholat ba'diyah isya. Ini kalau sudah artinya terdesak seperti ini di waktu yang memang tidak memungkinkan toh. Tapi memang kalau memang sengaja dia tidak, waktunya long sekali, sengaja bawa duduk. Nanti saya kerjakan juga setelahan. Ini yang jadi masalah. Baik, paham di sini. Walaupun demikian kalau dia sengaja pun masih paham kawan? Jadi waktunya terbentang mulai dari apa tadi? Setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar, sampai subuh itu rentang waktu pelaksanaan ba'diyah isya itu. Cuma yang lebih afdal segera begitu habis sholat isya sholat ba'diyah. Baik. Yang lain, Pak Atan ada pertanyaan? Pak Atan ada? Tetap sah. Cuma jelas tidak seperti orang yang memang karena ada uzur. Karena ada uzur tidak sempat atau lupa misalnya toh. Dengan orang yang memang sengaja dia, nanti saya qadha saja. Lainlah pahalanya. Baik, paham ya Pak Atan? Mungkin yang dipikirkan Pak Atan ini itu karena ada uzur saja. Karena uzur, kalau tidak ada uzur disengaja berarti sudah tidak berlaku. Yang benar tetap berlaku. Sengaja memang dia. Tidak qobliyah misalnya setelah zuhur misalnya sengaja. Padahal waktunya terbentang panjang. Seperti itu. Atau qobliyah misalnya sengaja sampai setelah laksanakan sholat zuhur baru dia qadha misalnya, tetap sah. Baik. Intinya jangan tinggalkan. Yang dimaukan oleh syariat ini jangan tinggalkan. Sudah diberi kesempatan sholewat tidak ada masalah, backing masih juga tidak di backing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Baik, ada yang lain? Pak Ferry. Muhammad. Ada. Salat sunnah tobat namanya. Setelah dia berbuat dosa. Memang orang ini berbuat dosa tiap hari, tiap detik, bukan itu yang dimaksud. Ada dosa tertentu dia bikin dan dia ingin bertobat kepada Allah, dia sholat, namanya sholat tobat. Ada. Baik. Tapi yang wajib adalah bertobat, bukan sholatnya, bukan.
Taubatnya yang wajib itu harus. Demikian. Ada yang lain, ikhwan? Disebutkan dalam hadis. Tidaklah ada seorang muslim yang seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, itu yang dipahami oleh para ulama, itu sholat taubat. Silakan Ustaz Mugni. Ya. Tapi di satu kesempatan itu kadang ada imam Ustaz, dia kunut itu sampai berubah artinya Ustaz. Kayak misalnya dia katakan wabarik lana fiman aqaid. Jadi yang ma dia rubah jadi man Ustaz. Itu apakah masih kita harus aminkan atau tidak? Soalnya kan berubah. Wabarik lana fiman aqaid. Artinya kan wabarik lana Fima. Tapi maknanya salah tidak itu? Tapi maknanya salah tidak? Bukan masalah berubahnya, kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran berubah maknanya jelas tidak sah. Kalau doa berubah lafaz tapi masih dalam makna, ya diaminkan. Wa barik lana fi man a'tai tidak a'tai. Kecuali maknanya melenceng sekali atau maknanya sudah tidak seperti itu. Karena itu tetap doa kebaikan. Fima a'tait, fiman a'tait. Kalau fiman ini maksudnya pada orang yang engkau berkahi. Berkahilah aku atau kami pada orang yang berikan keberkahan. Kalau fima a'tait, pada semua yang engkau beri. Kalau fiman berarti pada orang-orang. Ya teman-temannya, suaminya, istrinya diberkahi itu, insyaallah itu tidak menyelisihi makna. Maksudnya maknanya betul, walaupun tidak sesuai yang di hadis. Tidak, maknanya betul. Tapi kalau melenceng, bahaya. Ya, lafaz azan misalnya, azannya salah misalnya, tidak usah dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kasih panjang misalnya. Dia jangan dijawab. Akbar, kalau dikasih panjang akbar, gendang, rebana. Allahu Akbar, dia kasih panjang rebana. Allah adalah rebana. Subhanallah. Masa orang jawab juga? Jangan jawab seperti itu. Allah atau dia panjangkan, hanya hamzahnya dia panjangkan, merubah makna. Jangan dijawab yang seperti itu. Azannya tidak sah. Azan tidak sah. Terus Ustaz, iya sama dia yang cuma bataria dia. Ya, seperti itulah. Kalau urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, harusnya seperti ini. Tugasnya, tanggung jawabnya siapa? Yang mengurus masjid. Iya, mengurus masjid. Jangan dikasih sembarang orang berazan. Harus sudah lulus uji, penyebutannya sudah bagus. Begitu. Kalau sudah lulus uji, penyebutannya sudah bagus, silahkan. Kalau belum, jangan dulu. Ente bahasa ente siapa, dari mana ente? Belum dikenal misalnya, jangan dulu. Tapi ya seperti itulah. Paham ya, Pak
Nah itu. Silahkan. Kita mengenai kalau di witir itu di bulan Ramadan, itu sudah bisa dimulai dari awal Ramadan, apalagi di sejak awal di mazhab Hambali dari sejak awal kunut itu berlaku di tiap witir. Jangankan di malam Ramadan, di luar malam Ramadan. Sebentar ini bab witir misalnya orang sunnah, orang bakunut. Di malam Ramadan juga sudah berlaku sejak awal itu, sejak awal malam pertama sampai terakhir. Begitu. Praktek, insya Allah. Mana Pak Imam? Bau itu, bakunut dari sejak awal Ramadan. Kecuali orang ini hidup di mana? Orang Pak Imam di satu kampung misalnya yang, kita lihat kebiasaannya mereka itu yang orang bikin. Jangan bikin yang aneh, yang walaupun sunnah. Kalau orang bikin di situ, orang mau bikin baribut, jangan bikin. Paham di sini, ikhwan? Itu Imam Syekh apa ini Sudais disuruh imam di Masjid Istiqlal baca bismillah, padahal tidak pernah baca bismillah. Mana pernah baca bismillah? Di mazhab Hambali kan tidak sunnah baca bismillah. Bahkan bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ayat pertama surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu disuruh imam di Masjid Istiqlal, baca bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Maslahat. Antum kalau berdakwah di kampung disuruh jadi imam untuk ambil hati. Ini bukan cuma bermuka dua apa bukan. Paham ini? Berkunut di situ. Kunut subuh, kunut antum. Allahumma hadina fiman hadait. Antum yang imam, kunut. Hal itu. Sambil berdakwah. Lama-lama kikis. Kasih masuk mazhab. Yang utama kan bagaimana sampai ini ilmu sama dorang. Ini masalah-masalah yang diperselisihkan orang sobakaras di situ. Akhirnya dakwah tidak sampai sama umat. Gara-gara berselisih perkara mau menghindari perkara yang diperselisihkan. Kecuali yang haram, yang jelas. Bid'ah. Pahamin ikhwan? Kalau yang jelas tidak boleh, jangan. Tapi ini saya mau ambil hati orang ini, tidak boleh. Allah wala quwata illa billah. Coba gabung di acara maulid misalnya. Mengambil hati masyarakat, tidak boleh. Bid'ah. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang bid'ahnya itu. Ada yang mengatakan tidak bid'ah itu pun memberikan syarat-syarat tertentu. Tidak boleh ada ini, tidak boleh ada acara seperti ini, tidak boleh, ketat syaratnya. Jadi perayaan Maulid itu, ini sebagian ulama yang mengatakan boleh, dia memberi syarat. Perayaan Maulid itu hanya sekedar membacakan sirah nabawiyah. Tidak ada acara makan-makan, tidak ada ritual, tidak ada. Ceramah tidak ada, membacakan sirah Nabi, mengenang Nabi Muhammad. Yang terjadi kan DP tumpeng nasi kuning, DP rupa. Baru berbahagia di hari itu. Dianggap hari agung. Padahal hari Maulid itu yang mereka rayakan ini hari kematian Rasulullah SAW. Hari apa? Tanggal 2 apa? Rabiul. Itu hari wafatnya Rasulullah SAW. Itu yang disepakati para ulama. Sementara kelahiran beliau masih diperselisihkan. Yang diperselisihkan ditentukan. Bagaimana? Kalau kematian Rasulullah disepakati 12 Rabiul Awal, Senin.
Hah? Berarti merayakan kematian Rasulullah ini yang jelas itu, bukan merayakan kelahiran beliau. Hah? Kalau ini jangan mau ambil hati masyarakat, ente mau gabung di situ dim boleh. Kalau yang kunut masih boleh. Hah? Nah, baca bismillah, nah, boleh. Tapi kalau coba ambil dupa apa so bismillah. Hah? Itu ya Allah ya Rabbi. Paham di sini, ikhwan? Ingin berdakwah di masyarakat, menghancurkan agama ini seperti itu. Hah? Tidak boleh. Saya harus berdakwah ini terus muncul di takziah. Tahu takziah? Takziah kan tidak boleh. Hah? Termasuk niyahah, acara-acara kematian apa tidak boleh, larang dalam Islam. Dengan alasan ingin berdakwah, ingin apa, muncul di situ, diundang lagi, la haula wala quwata illa billah. Dakwah model apa itu tidak boleh. Kita harus lihat juga mana, makanya belajar fikih. Orang belajar fikih supaya tahu orang mana yang boleh, mana tidak boleh, mana yang boleh ditoleransi, mana yang tidak boleh. Hah? Nah, pagi itu insyaallah. Demikian. Tadi yang bertanya siapa? Pak Ferry? Sudah jawab Pak Ferry? Sudah ya, alhamdulillah. Soalnya kemarin ada yang jawab tapi saya belum dapat jawab. Ada yang bertanya, saya belum dapat jawab. Selesai ikhwan? So tidak ada? Satu kali lagi ya. Yang masih ada yang ini tidak sah itu. Tidak sah. Tidak sah ada azan. Azan itu kan satu paket, satu kata saja itu terlewat, ini sama dengan tidak berazan. Bagaimana lafadznya tadi? La ilaha illallah, begitu? Ilallah bukan illallah, tidak sah. Ini harus merubah makna. Tapi kalau sholatnya sah? Hah? Ya sholat sah atau tidak ada hubungan. Sholat sah, azannya yang tidak sah. Apakah ada cabang hukum Ustaz? Kita mengatakan tidak, azannya tidak sah. Iya. Apa hukum pertama? Tidak disunnahkan menjawab azan yang seperti itu karena tidak sah. Yang kedua, tidak memenuhi, melepaskan apa? Fardu kifayah. Tidak gugur fardu kifayah dengan azan yang model seperti itu. Gitu. Demikian. Makanya ya Allah ya Rabbi, cuma mau kasih badengar suara gagah, penyebutan tidak bagus. Ya kalau sekedar kurang fasih bagus lah. Yang panjang dia kasih pendek, yang pendek dia kasih panjang, masih belum berubah makna, tidak ada masalah. Masalahnya semua berubah makna ini. Akbar, ada begitu ikhwan? Muhammad ya Allah ya Rabbi, banyak sekali. Apalagi yang salah? Lafaz-lafaz yang antum dengar? Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Sering sekali saya dengar itu. Hayya 'ala, pakai ain itu, ala, bukan hayya 'alas shalah. Saya banyak sekali saya dengar. Bahkan bukan yang apa yang fase-fase saya dengar begitu juga. Maksudnya yang dia bersuara bagus. Hayya 'alas shalah, apa hayya 'alas shalah ini? Hayya 'alas shalah yang betul. Hayya 'alal falah, apa yang hayya 'alal falah ini? Hayya 'alal falah.
Ala, bukan lal, falah. Sering mendengar? Sering. Ada di fikih itu. Jangan dulu sembarang azan apa. Ya Allah, berkaitan dengan lafaz-lafaz ini ya Allah. Ya Allah. Ada yang bacaan yang merubah seperti itu. Ada yang lepas hurufnya atau merubah, itu yang berbahaya, sah dan tidak. Ada yang cuma kurang fasih, tidak merubah makna, tidak ada masalah, sah saja. Lalu dia kasih panjang sekali misalnya. Allahu Akbar, itu sudah berlebihan, itu gulu, sudah tidak disyariatkan. Mau suka mau balagu-lagu, so menyelisih hukum tajwid. Allahu, dua saja, jangan kasih lebih dari situ. Allahu Akbar, dua saja semuanya. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Hayal shalah, kan yang seperti itu mat arid li sukun namanya ya. Mat arid li sukun 6 maksimal. Tidak ada masalah. Sebagian ulama mengatakan dilebihkan sedikit tidak masalah karena azan, ada kepentingan azan toh, suara keras. Tapi ini so bukan ketukan 6, so 10, so 20. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ini sudah tidak disyariatkan apa? Bukti ada ente dapat pahala di situ. Menyelisih tajwid. Nah, paham di sini? Tapi sah karena tidak merubah makna. Sah haji. Cuma makruh seperti itu. Sudah saya yang biasa-biasa tuh. Sesuai hukum tajwid kan enak. La ilaha illallah. La ilaha la setelah la ini kan ada hamzah ya. Ada mat setelah hamzah. Mat apa namanya ini? Mat jaiz? Muttasil apa munfasil? Munfasil. La kan lain. La ilaha lain, berarti dia jaiz. Berarti bisa kalau jaiz bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi lebih bagus kasih panjang. La ilaha illallah. Iya, mana yang muazzin tadi ini? Iya, gias, insyaallah ya. Diperhatikan azan, supaya dapat pahala lebih banyak. Saya demikian, ya ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Menerima amalan kita ini dan memberatkan pahala tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Dan kaum muslimin yang ada di sekitar kita diberi hidayah untuk mengenal sunnah juga. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.